Tolong dikonfirmasi benar atau salahnya. Ya. Jadi Bang Wendy, kalau kita punya masalah, jangan cari jalan keluar tuh kayak ngutang-ngutang. Cari jalan masuk ke dalam diri kita. Lihat TV, lihat kulkas, lihat mobil, bisa dijual atau enggak gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi nyelesain dulu dalam diri kita kan. Berdamai dulu sama diri kita sebelum ke orang lain kan belum tentu orang lain juga kita punya masalah, dikasih masalah ke orang lain belum tentu orang lain bisa terima juga kan, siapa tahu masalah lebih besar dari kita gitu ya Om ya, betul ya. Oke, alhamdulillah aman. Abis ini saya ngeliat apa nih, ada TV gitu ya. TV-nya udah lama nggak dinyalain, rusak kayaknya, nggak bisa dijual nih ya, lunasin ya. Oke. Gimana Teh Fani? Oke, jadi pertanyaannya Bu Yanti dengan kan tadi kalau Bang Wendy bilang kan ikhlasin aja tapi gede gitu ya. Masih ada gimana gitu ya Bu ya, di hati tuh ada geremetnya gitu ya. Oh ya, berarti mungkin Bang Wendy ada solusi lain nggak yang konkret nih buat Ibu Yanti atau teman-teman yang lain yang ada di rumah, yang ada dimanapun kamu berada, punya kondisi seperti itu dan perlu jalan keluar gitu ya. Baik, bismillah. Jadi ada dua ya. Ada yang ngutangin dan ada yang ngutang ya. Saya ngutangin dulu. Selama belum kita lepas rasa ini, artinya kita beban untuk nagih, ternyata nggak dapat, itu juga mempersempit rezeki baru masuk kita. Maka caranya adalah tadi, lepaskan. Saya nggak bilang ikhlas, tapi ridho. Kita mengembalikan. Ketika kita memberi, Bapak Ibu, sering memberi uang, memberi apa sering? Kalau kita memberi, niatnya adalah memberi, itu masih punya hak kita. Kita merasa memiliki uang ini gua kasih loh. Memberi, masih merasa memiliki keakuan di sana. Saya tanya Bapak Ibu, ketika dilahirkan di bumi ini bawa apa? Terus kamu merasa itu punya kamu, memberi. Maka ketika kita memberi, ganti niatnya dengan mengembalikan. Karena kehidupan kita ini punya kacamata, punya mobil, punya rumah adalah hasil pemberian. Maka ketika kita memberi, ubah menjadi mengembalikan. Lega. Pagi hari kalau yang empuknya lancar tiap pagi ketika cemplung, dicari-cari nggak itu punya gue. Enggak kan? Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya. Ngeri Seperti kalau itu. Jadi ketika kita memberi adalah niatkan kita mengembalikan. Yang Allah berikan melalui tangan-tangan manusia ini, kita berikan juga kepada tangan-tangan manusia ini. Maka apapun yang kita kasih bukan lagi punya gue, keakuan. Tapi kita mengembalikan. Termasuk yang punya ngutangin orang. Yang duitnya ada di luar sana, saya bilang. Ini adalah karma kita. Sebab kita di masa lalu kita juga ngutang sama orang. Nggak pernah ada orang di dunia ini yang nggak ngutang. Termasuk saya dan Anda. Entah itu utang duit, utang budi, utang jasa. Apalagi utang budi. Jangan ya. Utang budi bisa bayar body. Oh, agak ngeri. Boleh bilang enggak, tapi lihat aja banyak orang kok bayar body. Nah makanya kita semua kalau udah kelanjur nih sekarang, titik baliknya now, ayeuna, sekarang uang yang ada kita hutangkan lepas, itu adalah milik Allah yang kita berikan. Dah, caranya gimana? Ada sebenarnya caranya, masuk ke bawah sadar, kita cleansing. Cuman bagi Bapak Ibu yang belum bisa, pegang ini sebagai pembelajaran, istiqomahkan insya Allah. Kalau berkali-kali masuk ke bawah sadar kita akan jadi kebenaran. Kebohongan aja kalau diulang-ulang jadi kebenaran loh bawah sadar. Iya. Apalagi kebenaran, maka lepaskan. Begitu lepas, percayalah, rezeki yang baru akan masuk dari yang lain. Yang tak Caranya gitu. disangka-sangka ya. Nah itu, karena kita mau rezeki yang nggak disangka-sangka mau. Oh mau banget. Mau nggak dapat rezeki yang nggak disangka-sangka? Iya. Angkat tangan yang mau. Sekarang, benar Bunda, terima kasih. Memang ini ilmu mahal semua. Ilmu sama saya mahal. Iya, iya. Ketemu Om Dik. Kenapa? Ya Betul. rezeki. Nih, ilmu semua milik Allah. Punya saya ini titipan Allah juga. Makanya saya sharing. Yang kalau belajar sama saya nggak dikasih murah, ya, bukan ilmunya. Ilmu mah gratis. Tapi jangan pernah kasih Anda murah dua hal sama orang lain kalau Anda punya skill khusus. Satu adalah expertise, keahlianmu di bidang itu, dan satunya lagi waktu yang kamu berikan buat orang itu. Itu yang jangan kasih murah, apalagi gratis. Karena sifat manusia kalau dikasih gratis tidak menghargai. Kalau ilmunya saya kasih gratis. Langsung banyak pendukung hebat, betul gitu kan. Oh ini banyak nih korban waktunya nih ya yang digratiskan ya Bu ya.
Ya. Mau rezeki yang tadi juga? Oke, gimana? Bunda, ayah, Iya. dari zaman Rasulullah pun Rasulullah mengajarkan ketika ada di majelis tentang ilmu, itu kamu jangan gratis. Suka lihat ada keropak amal yang ngeliling? Itu udah dari zaman Rasulullah. Adalah pertukaran energi. Maka setiap orang yang maunya gratisan, hidupnya nggak akan pernah dibayar mahal. Karena dia tangan di bawah terus. Mendingan tangan di atas dong. Tapi jangan begini juga ya. Gak boleh, memberi. Jadi kalau Bapak Ibu, kita semua mau dapat rezeki yang tak disangka-sangka, caranya gampang. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu ibu-ibu. Oke. Caranya, simak baik-baik. Sering-seringlah kita memberikan rezeki kepada orang lain yang tak disangka-sangka. Kita jadi pemberi. Woi, tepuk tangan, luar biasa. Kalau tukang parkir cuma kasih 2.000, 5.000, 10.000 biasa. Kasih goban 50.000. Oke, luar biasa. Maaf Om, diulang lagi ya nih audiens kita biar lebih paham lagi. Jadi kalau kita mau dapat rezeki yang tidak disangka-sangka gimana? Kitalah yang jadi pemberi kepada orang yang tak disangka-sangka. Dan jangan sungkan-sungkan. Berapa utangnya? 1 miliar. Ya kalau memang itu kita mengembalikan, lepas. Kita bayar hutang kok itu. Kan gak disangka buat orang-orang itu. Iya. Tukang parkir yang tadi saya bilang atau siapa biasa ngasih tips buat apa namanya? Ya kayak gini apa? Berapa? Biasanya berapa kalau kayak buat penyanyi? 5.000, 2.000. 5.000, 2.000, 10.000. Ya kan, terus buat kasir, buat apa namanya? Waiter. Tip, oh ya. 5.000, Ya, 10.000. sekitar segitu lah ya. Kasih kagetin. Jeder 100.000. Ini hukum alam. Ketika Iya. kita mengagetkan orang, sesungguhnya alam itu akan kembalikan ke kita. Nah, tadi ini kembali lagi kepada hukum sebab akibat Sebab tadi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Om Wendy. Tarik napas luar biasa Ibu ya. Udah kenyang belum Bu ilmunya Bu? Alhamdulillah, kalau udah kenyang tinggal bayar Bu. Oh ya enggak, maaf Bu. Ya, mungkin kita coba cari bapak-bapak atau pengunjung yang lain yang ingin mau tanya juga boleh. Oke, silahkan Om Ya, Ganteng. Bapak Dik. Kan bapak-bapak. Kita kan punya istri kita utang sama kita. Istri kita Istri. ngutang sama kita. Makanya buat apa? Kan udah ada bulanan yang utang. Udah saya kasih kan. Ini udah marah nih karena nggak terbuka kan. Ternyata dia ke Tanah Abang. Tanah Abang. Sulit banget kan. Ternyata dia beli utang selusin. Utang itu kan buat kita dong. Tapi caranya utang. Terus nggak bilang gimana bagusnya sebagai seorang suami. Nah, gimana? Ini buat kita juga. Ini nih Ada istri ngutang untuk suami. Oke. ini nih terdengar curcol ya. Curhat colongan. Kesaksian nyata. Oh, jangan banyak utang. Jadi bini ngutang Untuk buat beli beli utang. utang Iya, di Tanah Abang. di Tanah Abang. Akhirnya abang pulang, tapi nggak bilang. Tapi Abang, abang senang. senang. Nah, itu dia gimana? Oh, sebelum Om Wendy saya bisa kasih solusinya Om. Lepaskan kutangnya. Iya. Silakan Om Wendy. Poinnya bukan soal kutang atau ngutang, tapi yang isi di balik hutang. Termasuk isi di balik hutang. Jadi semua kembali kepada niat kita. Ya, kata Allah kan begitu. Bagaimana kita meniatkan diri? Ada orang yang disebut white lies, berbohong demi kebaikan. Boleh nggak? Rasulullah pun pernah white lies. Ketika ada seorang pencuri yang lewat depan dia, digebukin sama massa, terus ditanya sama massa itu, kemana orang itu? Rasulullah tahu, dia ada di sana. Tapi Rasulullah tidak bisa bilang sama dia. Itulah yang disebut dengan white lies, kebohongan demi kebaikan. Ya, bayangkan kalau dia kasih tahu, orang itu jadi apa? Ya. Ketika kita sama istri, apalagi orang terdekat kita, ya, maka sebenarnya ada satu. Ini di bahasanya tuh jadi bumerang buat banyak orang, jadi masalah buat banyak suami istri. Banyak suami istri yang komunikasinya nggak bagus, hubungannya dingin, dan bahkan nggak enak. Banyak ya. Terus satu katanya, syaratnya adalah atau jalan keluarnya adalah suami istri itu harus saling berkomunikasi. Oke. Betul? Betul. Salah. Maaf Bu ya, salah Bu. Maaf ya Bu, Lah salah. bagaimana bisa komunikasi? Hubungannya udah nggak enak, dingin.
Maka sumber utama biar kita enak sama pasangan suami istri adalah satu, bukan komunikasi dulu. Komunikasi itu yang nomor 6. Nomor 5-nya, nomor 1-nya adalah saling respect, saling menghargai. Itu kunci utama. Kalau satu sama lain udah tidak saling menghargai, selesai, nggak akan ada komunikasi. Sebagai istri Anda harus tahu, Anda bukan kepala. Kenapa Allah menciptakan Anda di tubuh wanita dengan pernak-pernik wanita? Faiza sawaituhu wa nafaktu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Ketika kusempurnakan jasadmu, maka kutiupkan ruhku, kata Allah. Saya tanya, yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, ya, kita dari apa? Tanah atau cahaya? Tanah tuh fisik kita, Bu. Pernah lihat mayat jenazah? Itu tanah, sama kita. Bedanya dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa ngomel, dia nggak bisa makan. Jadi kita bisa bergerak ngomel makan ini karena apa? Karena ruh, karena cahaya. Artinya, pernah nggak Bapak Ibu sadari? Kenapa sih ibu ada di tubuh wanita? Saukat Om Dik saya di tubuh laki. Padahal ruh sendiri nggak ada gender wanita atau pria. Berarti Allah punya maksud dan tujuan khusus kepadamu, kepada istri. Maka istri jadilah leher, bukan kepala. Adam, kita laki adalah jadi kepala. Maka harus punya ilmu leadership, imam. Harus bisa membimbing dan memimpin anak istri. Sedangkan istri jangan pernah jadi kepala. Istri adalah leher. Tugasnya nunduk, bukan nanduk. Mensupport leher kepala ini mau kemana, disupport. Bukan kepala mau nengok kiri, lehernya mau ke kanan. Apa yang terjadi? Kepelitek. Inilah kodrat yang harus disadari dulu. Maka ketika istri berbohong untuk kebaikan suami beli hutang, pertanyaannya, ya, buat siapa itu semua? Kalau masih buat kita sebagai suaminya, so what? Tapi kalau hutang itu buat laki-laki lain, nah itu yang bermasalah. Jadi masih aman Om. Selama itu untuk kebahagiaan suaminya gitu katanya. Barangkali kalau dia jujur, belum tentu dibeliin. Oke. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai sebuah pembenaran, Ibu, Bunda. Oke. Ya, karena biar bagaimana kejujuran itu di atas segalanya bagi seorang istri kepada suami. Kecuali kalau suaminya memang tidak pernah memberikan dia, nah itu lain soal. Dia lupa tugasnya sebagai imam, pemimpin, leader.